Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV dan kami masih akan memantau seperti apa kondisi terkini dari kebakaran yang terjadi di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan. Pemirsa, kalau kita lihat informasi terakhir yang disampaikan oleh rekan kami Diandra Mukni yang tadi juga sempat mewawancarai warga yang merupakan korban kebakaran rumah yang ada di sana adalah Bapak Yusuf Teguh yang dimana dirinya mengatakan bahwa api sudah terlihat dari ujung rumah warga sekitar pukul 10 lewat waktu Indonesia Barat. Kemudian api dengan cepat merambat ke rumah lainnya. Sementara itu dirinya juga mengatakan bahwa ada keterlambatan meskipun keterlambatan dari unit pemadam kebakaran yang terkendala karena lokasi pemadam atau rumah yang terbakar ini cukup sulit begitu sehingga sulit untuk dijangkau oleh pemadam kebakaran. Dan dirinya juga mengeluh karena suplai air yang kurang pada saat mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dan kita akan kembali bergabung bersama rekan kami Valencia Melvinci yang saat ini masih berada di lokasi kejadian kebakaran. Halo Valen. Kami konfirmasi saat ini apa yang sedang diupayakan oleh tim pemadam kebakaran di sana karena kami lihat di belakang Anda saat ini sudah tidak ada kobaran api di sana. Apakah benar atau masih ada beberapa titik api di lokasi lain? Baik Abdi, pemirsa, kalau kita bicara dari proses pemadaman, saat ini belum masuk ke dalam proses pendinginan. Karena kalau dari pantauan saya, ini masih ada beberapa titik yang terlihat ada api, memang jumlahnya cukup banyak, tapi ukurannya kecil, relatif kecil, dan ini tersebar di beberapa titik. Saya ingin tunjukkan ke pemirsa dan juga kepada Anda di studio, kalau ini merupakan gambaran berapa besarnya kawasan yang terbakar. Nah, ini adalah salah satu bangunan yang tidak roboh di bagian depan yang ada tulisan Masakan Padang, tapi di bagian belakangnya ini merupakan kawasan permukiman padat penduduk yang benar-benar diartikan dari definisi padat penduduk. Karena di dalam sini ada banyak sekali rumah yang ukurannya kecil-kecil, merupakan rumah semi permanen di mana warga bermukim di sini. Ini tadi sempat saya berbicara dengan salah satu kepala RT 09, bukan lokasi di mana kebakaran ini terjadi, tetapi ini merupakan RT yang bersebelahan dari tempat kebakaran ini. Ia mengatakan memang di sini jumlah kepala keluarga yang terdaftar ini jumlahnya cukup banyak di dalam satu RT ini, jumlahnya bahkan bisa mencapai ratusan. Jadi kisaran ataupun prediksi yang terbakar pun jumlahnya bisa mencapai lebih dari 100. Pak Natsir, bagaimana Pak di dalam tadi Pak? Sudah selesai belum Pak? Apalagi Pak prosesnya sekarang Pak? Udah tinggal pendinginan aja. Pendinginan iya, saja, iya. Pak. Jadi sudah tidak ada lagi api, titik api di dalam? Udah nggak ada, udah tinggal pendinginan. Ya, Pak, ya. Makasih Pak Natsir. Pemirsa, itu tadi adalah polisi yang tadi sempat saya wawancara di bagian awal yang mengatakan tadi memang sempat terkendala karena mobil pemadam kebakaran yang tiba ini datang tanpa air. Nah, jeda sekitar 1,5 jam saat ini ia mengatakan tidak ada lagi api di bagian dalam, tapi proses pendinginan ini masih dilakukan. Saya ajak Anda untuk kita lihat lagi saat ini bagaimana kondisi terkininya, karena dari apa yang diklaim oleh pihak kepolisian yang berada di sini sudah tidak ada lagi titik api. Kalau kita lihat ini masih ada warga yang memang berkumpul di sini karena mereka kehilangan rumahnya dan juga harta bendanya. Di sebelah kiri Anda bisa lihat ini adalah gambaran terkait dengan permukiman padat penduduk yang saya maksud. Antara satu rumah dengan rumah yang lain ini hanya dipisahkan oleh jalan yang relatif kecil, sempit, berdempet satu dengan yang lainnya. Terlihat dari kusen pintu antara satu bangunan dengan yang lainnya ini cukup dekat. Selain itu pemirsa, semua yang ada di sini hangus terbakar api. Mulai dari seng, kemudian batu, kayu. Di sini juga ada warung Padang, ada warung Brebes, semua ludes terbakar.
Nah, pemirsa, ada lagi yang lainnya di sini yang cukup dikhawatirkan adalah tiang-tiang listrik. Ini memang harus menjadi ataupun harus diberikan perhatian khusus oleh warga yang ada di sini. Karena memang banyak yang masih beraktivitas di sekitaran sini. Namun posisinya ada tiang yang kemudian bengkok kondisinya, kemudian ada kabel-kabel yang berserakan. Dan ini tentu warga yang ada di sini harus lebih hati-hati dampak pasca kebakaran ini. Kalau kita lihat pemadam kebakaran di ujung jalan sana, ini masih ada satu unit mobil juga. Ada selang berwarna kuning, merah, putih. Ini kemudian disambung-sambungkan. Tidak hanya pemadam kebakaran saja yang masih berusaha untuk memastikan tidak ada lagi titik-titik api yang masih aktif ataupun masih menyala untuk mencegah terjadinya kobaran api lanjutan. Nah, begini upaya pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh pemadam kebakaran yang berjibaku di sini. Ada lagi kesulitan yang ditemukan. Ini adalah warga yang mungkin masih berupaya untuk menyelamatkan barang miliknya di dalam rumah yang masih tertinggal atau masih bisa diselamatkan. Kadang ada saja yang masuk ke dalam rumah yang berpotensi roboh atau berpotensi muncul lagi titik api lainnya. Ini yang kemudian diingatkan berulang kali oleh pihak kepolisian, oleh pemadam kebakaran, oleh pejabat daerah di sini untuk tidak masuk dan lebih berhati-hati karena kondisi ini masih harus terus diwaspadai oleh semua orang yang beraktivitas di sini. Abdi. Baik, Valen, kami konfirmasi kalau kita lihat di layar kaca saat ini dengan lokasi Anda sebelumnya, ini apakah kebakaran terjadi di sebelah kiri kanan jalan? Karena sebelumnya Anda melaporkan ini posisi kalau dari layar saat ini posisi Anda sebelumnya berada di sebelah kanan. Anda menunjukkan ada bangunan yang terbakar. Namun posisi Anda saat ini kalau kita lihat dari layar ada di sebelah kiri. Artinya kebakaran ini terjadi di kiri dan kanan jalan. Begitu, Valen? Abdi, kebakaran ini tidak terjadi di kiri dan kanan jalan, tapi memang hanya di satu jalan saja. Ada satu permukiman padat penduduk di satu sisi saja yang terisi permukiman padat penduduk yang mengalami kebakaran. Sedangkan di sisi lainnya ini merupakan permukiman yang lebih baik, lebih elit. Nah, di sini kita ada satu anggota DPRD DKI Jakarta, Bang Wibi, apa mungkin ada bantuan, ada tanggapan yang mau diberikan terkait dengan proses pemadaman di sana? Ya, ini menjadi catatan serius kita untuk Pemprov DKI Jakarta, terutama untuk damkar ya, bahwasanya di tempat-tempat hunian padat seperti ini harus ada APAR minimal, memang untuk lokasi-lokasi juga untuk pengambilan air, karena keterlambatan persekian menit ataupun jam itu berimpak luar biasa terhadap masyarakat yang di pemukiman padat. Jadi ini akan menjadi catatan kita nanti dalam rapat kerja nanti. Yang kedua, terkait dengan bantuan tentunya kita akan mengajak seluruh pihak yang memang mempunyai kepedulian terlepas daripada bantuan dari Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan donasi dan bantuan. Terutama yang kita mau lihat ini tempat pengungsian dulu. Karena pasti masyarakat nanti mau kemana dia akan setelah rumahnya hangus terbakar seperti ini. Yang kedua adalah kita lihat data-data apakah di sini ada lansia, ada juga anak-anak kecil dan lain-lain, dan perempuan terutama yang kita utamakan untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan yang memang mereka butuhkan. Oke, jadi sekarang fokusnya adalah nanti dicarikan pengungsian, didata, diberikan bantuan. Bang Wibi, tapi ini bukan yang pertama kali terjadi di sini, di permukiman sebelahnya. Ini pernah terjadi 2 kali kebakaran, tanggapannya? Ya, ini serius sekali ya, bahwasanya di pemukiman padat seperti di kota Jakarta ini, pemerintah memang harus sangat amat mengimajinasikan atau memproyeksikan kejadian-kejadian seperti ini sehingga tidak akan terjadi hal-hal seperti ini. Karena impact-nya pasti kan tidak hanya pada hari ini kebakaran, tapi setelahnya bagaimana. Ada data-data kependudukan, data-data pribadi, maupun juga ijazah apapun itu, dokumen-dokumen yang akan hilang seperti ini. Dan yang berikutnya mungkin setelah itu kita akan panggil dinas kependudukan dan lain, bila mana ada masyarakat yang kehilangan dokumen-dokumen berharganya, berupaya bisa dibantu seperti itu. Terima kasih Mbak Wibi, anggota DPRD DKI Jakarta, untuk keterangannya, untuk bantuannya, dan untuk atensinya.
Nah itu tadi pemirsa, itu adalah tanggapan dari salah satu anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi Partai Nasdem, yang pada saat kejadiannya berlangsung, kemudian tiba-tiba saya bertemu dengan yang bersangkutan berada di sini, dan ini merupakan proses pemadaman yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan dari semua yang sudah dikerahkan, mulai dari aparat pemadam kebakaran, ini bisa lebih cepat lagi memadamkan api dan proses pendinginan bisa berlangsung dengan baik.